Halo K-Pokers, apa kabarnya di akhir pekan ini? Semoga sehat-sehat dan bahagia selalu ya. Selamat datang kembali di Media Kepo Presents, podcast favorit kalian untuk membongkar tuntas berbagai hal menarik. Saya Mr. Kepo. Dan saya Mrs. Kepo. Hari ini kita akan menyelami sesuatu yang dicari semua orang, namun seringkali terasa sulit digenggam, kebahagiaan. Betul sekali Mrs. Kepo. Kita akan membahas The Science Behind Happiness, Unlocking Inner Peace. Sains di balik kebahagiaan, membuka kunci kedamaian batin. Kebahagiaan itu konsep yang luas ya. Ada yang menganggapnya tentang materi, ada yang tentang pencapaian, ada juga yang tentang ketenangan batin. Tapi apa sebenarnya kebahagiaan itu dari sudut pandang ilmiah? Nah, itulah yang akan kita bedah hari ini. Kita tidak hanya akan bicara tentang perasaan senang sesaat, tapi juga tentang fondasi biologis dan psikologis yang memungkinkan kita mencapai kebahagiaan yang lebih dalam dan berkelanjutan. Jadi, K-Pokers, siap untuk mengungkap rahasia kedamaian batin? Yuk, kita mulai! Kimia kebahagiaan, hormon, dan otak kita. Mari kita mulai dengan dasar-dasarnya. Kimia kebahagiaan. Otak kita adalah laboratorium mini yang memproduksi berbagai neurotransmitter atau hormon yang sangat mempengaruhi suasana hati kita. Benar sekali. Ada 4 hormon utama yang sering disebut sebagai DOS, yaitu dopamin, oksitosin, serotonin, dan endorfin. Kita sering merasa senang saat hormon-hormon ini dilepaskan. Misalnya, dopamin terkait dengan motivasi dan penghargaan. Kita merasakannya saat mencapai tujuan atau mendapatkan hadiah. Itu sebabnya kita merasa senang saat scroll media sosial dan melihat notifikasi karena ada pelepasan dopamin kecil. Lalu ada oksitosin, hormon cinta dan ikatan sosial. Dilepaskan saat kita berpelukan, menghabiskan waktu dengan orang terkasih, atau bahkan saat berinteraksi positif dengan hewan peliharaan. Ini menjelaskan mengapa koneksi sosial sangat penting untuk kebahagiaan. Jangan lupakan serotonin yang berperan dalam pengaturan mood, tidur, nafsu makan, dan pencernaan. Tingkat serotonin yang seimbang seringkali dikaitkan dengan perasaan sejahtera dan ketenangan. Dan yang terakhir adalah endorfin. Ini adalah pereda nyeri alami tubuh kita dan peningkat mood. Kita merasakannya setelah berolahraga, tertawa bahak-bahak, atau bahkan setelah makan makanan pedas. Jadi, K-Pokers, memahami bagaimana hormon-hormon ini bekerja bisa membantu kita menciptakan kebiasaan yang memicu pelepasan hormon-hormon bahagia ini secara alami. Psikologi kebahagiaan, kebiasaan, dan pola pikir. Beyond the biology, ada juga aspek psikologi kebahagiaan. Ini tentang bagaimana kebiasaan dan pola pikir kita mempengaruhi kondisi batin kita. Salah satu konsep kunci di sini adalah gratitude atau rasa syukur. Penelitian menunjukkan bahwa melatih rasa syukur secara teratur, seperti menulis jurnal syukur, dapat meningkatkan kebahagiaan dan mengurangi depresi. Dan bicara tentang pola pikir, mindfulness atau kesadaran penuh juga sangat berperan. Dengan melatih mindfulness, kita belajar untuk hidup di saat ini, mengurangi kekhawatiran tentang masa lalu atau masa depan, dan menerima pengalaman kita apa adanya. Ini bukan berarti kita harus selalu positif dan menekan emosi negatif, ya, K-Pokers. Mindfulness justru mengajak kita untuk menyadari dan menerima semua emosi, baik yang menyenangkan maupun tidak. Selain itu, menetapkan tujuan yang bermakna dan bekerja untuk mencapainya juga merupakan pendorong kebahagiaan yang kuat. Ini memberi kita tujuan hidup dan rasa pencapaian. Dan yang tak kalah penting, memberi atau membantu orang lain. Tindakan altruistik terbukti meningkatkan rasa kebahagiaan dan kesejahteraan. Aplikasi praktis, membangun kedamaian batin dalam keseharian. Jadi, bagaimana kita menerapkan semua ilmu ini dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana kita bisa membuka kunci kedamaian batin ini? Ada beberapa langkah praktis yang bisa K-Poker coba. Pertama, tidur yang cukup dan berkualitas. Kekurangan tidur sangat mempengaruhi mood dan kemampuan kognitif kita. Kedua, rutin berolahraga. Seperti yang kita bahas, olahraga memicu endorfin dan membantu mengurangi stres. Tidak perlu lari maraton, cukup jalan kaki 30 menit setiap hari pun sudah berdampak besar. Ketiga, makan makanan bergizi. Kesehatan usus sangat terkait dengan kesehatan mental. Makanan yang kaya nutrisi mendukung produksi neurotransmitter yang sehat. Keempat, luangkan waktu untuk koneksi sosial yang berkualitas. Habiskan waktu dengan orang-orang yang Anda cintai, yang membuat Anda merasa dihargai dan bahagia. Kelima, praktikkan mindfulness dan meditasi.
Ada banyak aplikasi dan panduan gratis yang bisa membantu Anda memulai. Bahkan beberapa menit sehari bisa membuat perbedaan. Dan yang terakhir K-Pokers, lakukan hal-hal yang Anda nikmati dan berikan makna pada hidup Anda. Entah itu hobi, belajar hal baru, atau berkontribusi pada komunitas. Mendefinisikan kesuksesan versi diri sendiri. Diskusi. Mr. Kepo, kita sudah banyak bicara tentang kebahagiaan dan kedamaian batin. Tapi bagaimana ini terkait dengan definisi kesuksesan versi diri sendiri? Ini poin yang sangat menarik, Mrs. Kepo. Seringkali, masyarakat mendefinisikan kesuksesan dengan hal-hal eksternal. Uang, jabatan, popularitas. Padahal, kita sudah tahu bahwa itu belum tentu membawa kebahagiaan sejati. Betul. Jika kita hanya mengejar definisi kesuksesan orang lain, kita mungkin akan terus merasa hampa meskipun sudah mencapai apa yang seharusnya membuat kita sukses. Justru, mendefinisikan kesuksesan versi diri sendiri adalah kunci untuk mencapai kedamaian batin. Mungkin bagi seseorang, sukses itu adalah memiliki waktu berkualitas dengan keluarga. Bagi yang lain, sukses itu adalah berkarya yang bermanfaat bagi banyak orang, terlepas bagi pengakuan finansial. Atau mungkin sukses itu adalah merasa puas dengan diri sendiri, memiliki kesehatan yang baik, dan punya kebebasan untuk memilih jalan hidup. Ini sangat personal. Dan itulah yang kita sebut dengan hidup yang selaras dengan nilai-nilai diri. Ketika apa yang kita lakukan sehari-hari sejalan dengan apa yang benar-benar kita anggap penting, disitulah kebahagiaan dan kedamaian batin akan lebih mudah tercapai. Ini adalah bentuk kesuksesan yang sesungguhnya, K-Pokers. Wah, tidak terasa sudah di ujung topik kita berbincang, Mr. Kepo. Semoga K-Pokers mendapatkan pencerahan tentang sains di balik kebahagiaan dan bagaimana membuka kunci kedamaian batin. Ingat, kebahagiaan dan kedamaian batin bukanlah tujuan akhir yang statis, melainkan sebuah perjalanan. Ini tentang proses memahami diri, membangun kebiasaan positif, dan mendefinisikan kesuksesan berdasarkan nilai-nilai pribadi Anda. Mulailah dengan langkah kecil. Coba terapkan 1 atau 2 tips yang sudah kita bahas hari ini dan lihat perbedaannya. Dan sebelum kami pamit, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Media Kepo Presence ini agar kami makin semangat untuk menyajikan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya, K-Pokers. Tetap kepo, tetap bahagia. Salam Kepo, terima kasih. Bye-bye.